Pernah nonton film Finding Nemo? Ikan kecil berwarna oranye putih yang lucu itu ternyata bukan sekedar karakter animasi. Di dunia nyata, dia dikenal sebagai ikan badut, atau secara ilmiah disebut Amphiprion ocellaris. Tapi di balik tubuh mungil dan warnanya yang cerah, ikan ini punya kemampuan luar biasa yang bikin ilmuwan kagum sekaligus bingung. Ikan badut hidup di antara tentakel mematikan anemon laut. Buat ikan lain, tempat itu adalah zona bahaya. Sekali tersentuh, racun anemon bisa melumpuhkan mereka dalam hitungan detik. Tapi anehnya, Nemo dan keluarganya bisa hidup di sana dengan tenang. Mereka tidur, makan, bahkan bermain di tengah tentakel beracun tanpa terluka sedikit pun. Rahasia mereka ada di lapisan lendir pelindung di tubuhnya. Lendir ini bukan sekedar pelindung biasa. Ia punya komposisi kimia unik yang mencegah tentakel anemon mengenali ikan badut sebagai musuh. Saat pertama kali mendekat, ikan badut nggak langsung masuk. Ia melakukan semacam ritual perkenalan. Perlahan-lahan, ia menyentuh tentakel anemon dengan tubuhnya, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya tubuhnya terlapisi oleh lendir anemon itu sendiri. Proses ini membuat anemon menerima kehadirannya, dan sejak saat itu, ikan badut bisa hidup aman di antara racun yang mematikan. Tapi, hubungan mereka bukan cuma soal perlindungan. Ini adalah contoh sempurna dari simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Anemon memberi rumah dan perlindungan bagi ikan badut, sementara ikan badut menjaga anemon tetap bersih. Ia memakan sisa makanan di tentakel, mengusir parasit, bahkan kotorannya menjadi sumber nutrisi bagi anemon. Mereka seperti dua makhluk berbeda yang menemukan keseimbangan sempurna di tengah kerasnya kehidupan laut. Tapi tunggu dulu, itu belum semua. Ikan badut juga punya satu kemampuan unik lainnya. Mereka bisa berganti kelamin. Dalam satu koloni, selalu ada satu betina dominan dan satu jantan pasangan utamanya. Sisanya adalah jantan muda yang masih pasif. Tapi kalau betinanya mati, si jantan utama akan berubah menjadi betina sepenuhnya. Tubuhnya, hormon, bahkan perilakunya berubah total. Sementara salah satu jantan muda naik posisi menjadi pasangan barunya. Fenomena ini disebut sequential hermaphroditism, dan cuma sedikit hewan laut yang bisa melakukannya. Prosesnya nggak instan, butuh waktu, tapi semuanya berjalan alami. Alam seperti memberi mereka kemampuan untuk menyesuaikan diri demi kelangsungan hidup koloni. Nggak perlu menunggu ikan betina datang dari laut lain, mereka bisa menciptakan keseimbangan itu sendiri. Selain itu, ikan badut juga sangat setia dengan rumahnya. Mereka jarang berenang jauh dari anemon tempat mereka tinggal. Setiap pergerakan mereka terbatas hanya di sekitar area kecil, karena di luar sana ancaman besar menunggu. Bagi Nemo, rumah bukan cuma tempat berlindung, tapi simbol keseimbangan hidup. Disitulah mereka lahir, tumbuh, berkembang biak, dan menjaga generasi baru. Kalau dipikir-pikir, kisah nyata ikan Nemo jauh lebih dalam dari versi filmnya. Seekor ikan kecil yang hidup di lautan luas